sangat setuju ya. Siapkan gugatan, siapkan tuntutan, siapkan data-data dan maju ke pengadilan. Salah satunya ya gugatan terhadap ijazah palsu. Itu juga penting ya. Ini tidak bisa dimaknai sebagai politik balas dendam ya, tapi langkah penegakan hukum untuk memberikan pembelajaran agar siapapun yang berkuasa itu tidak seenaknya. Penegakan hukumnya harus benar ya. Jadi prinsip mikul duar mendem jero itu bolehlah menjadi sebuah kebijakan kita ya. Tetapi yang namanya penegakan hukum ya harus jalan seandainya memang ada pelanggaran hukum yang harus diproses. Tapi kalau tidak ada jangan diadakan. Intinya adalah cari kebenaran bukan cari pembenaran. Tegakkan hukum secara adil ya, bukan tegakkan hukum siapa yang diadili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang terkait dengan upaya tuntutan orang-orang yang ingin memperkarakan Presiden Jokowi kalau nanti sudah lengser ya. Tentu penegakan hukumnya harus benar ya. Jadi prinsip mikul duar mendem jero itu bolehlah menjadi sebuah kebijakan kita ya. Tetapi yang namanya penegakan hukum ya harus jalan seandainya memang ada pelanggaran hukum yang harus diproses. Tapi kalau tidak ada jangan diadakan. Intinya adalah cari kebenaran bukan cari pembenaran. Tegakkan hukum secara adil ya, bukan tegakkan hukum siapa yang diadili ya. Dan ini ada pernyataan dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia ya, dari fusilatnews.com. Petrus.2 ya, Petrus Celestinus, gugatan hukum KKN dan kasus lain sudah antri menunggu Jokowi lengser. Walaupun saya pernah nyindir juga ke yang bersangkutan, kok waktu masih akrab sama Jokowi kita yang dilaporkan Petrus Celestinus, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Oleh Karyudi Sucaya Putra, Jakarta. Fusilat News menjelang lengser pada 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo melakukan praktik ijonisasi jabatan publik. Sebab itu gugatan atas kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN serta kasus lain sudah antri menunggu Jokowi lengser. Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH saat mengikuti diskusi publik yang diselenggarakan Lembaga Advokasi Hukum Nasional dan Demokrasi untuk Pembaruan LANDEP. Dengan tema Dinasti Politik Jokowi, sebuah penghancuran sistem demokrasi dan penegakan hukum dalam rangka refleksi 28 tahun reformasi 1998 di Batik Kuring Park, Semanggi ya, yang saya juga hadir. Tampil sebagai pembicara adalah budayawan Eros Jarot, pakar hukum tata negara Refli Harun, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Deddy Sitorus, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya Erlangga Pribadi Kusman, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan KPK 2015-2019 Horsi Tumorang, dan dimoderatori wartawan senior Kompas Tri Agung Kristanto. Diskusi publik tersebut juga dihadiri sejumlah advokat dari TPDI, yaitu Erik S. Paat, Jamie S. Mokolensang, Ricky D. Moninka, dan Davianus Hartoni Dedi, serta aktivis senior Andi Sahrandi yang juga memberikan closing statement pernyataan penutup. Jokowi, tegas Petrus, harus diwaspadai karena sedang menerapkan praktik ijonisasi jabatan publik untuk dirinya dan sejumlah orang tertentu dalam dinasti dan kroninya. Untuk persiapan pasca lengser dari jabatan
Presiden RI. Hal itu jelas Petrus dapat dilihat dari kebijakan merekayasa perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu lewat uji material atau judicial review di Mahkamah Konstitusi agar putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden dengan terbitnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Juga merevisi beberapa undang-undang yang mendadak muncul di DPR seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MD3, dan lain-lain yang dilaksanakan dengan itikat tidak baik. Khusus mengenai revisi Undang-Undang One Team Press diduga disiapkan guna memberikan jabatan Ketua DPA Dewan Pertimbangan Agung kepada calon mantan Presiden Jokowi dengan mengubah nomenklatur dari One Team Press menjadi DPA. Juga akan diubah struktur dan komposisi serta konfigurasi keanggotaannya sesuai dengan kesepakatan diam-diam di antara mereka, jelas Petrus. Skenario barter jabatan dengan sistem ijon, dikualifikasi sebagai kejahatan korupsi berupa gratifikasi model baru dengan daya rusak yang tinggi terhadap demokrasi karena politik dinasti kronisme dan nepotisme memproduksi jabatan-jabatan yang bisa dibarter di antara mereka dalam semangat konspirasi untuk dinasti politik Jokowi dan kroninya lanjutnya. Itulah kata Petrus yang disebutkan kejahatan korupsi berupa gratifikasi karena Jokowi diduga memperdagangkan pengaruh kekuasaannya dengan imbalan jabatan untuk dirinya dan dinastinya serta kroni-kroninya manakala Prabowo dan Gibran terpilih dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Dengan demikian, kata Petrus, sejumlah jabatan publik akan diberikan untuk mengamankan jabatan-jabatan yang lahir dari praktik dinasti politik serta KKN. Dan hari-hari ini kita saksikan betapa KPK telah dibuat lumpuh layu melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Akibatnya, tutur Petrus, KPK menjadi mandul, fungsi KPK untuk koordinasi, supervisi, dan monitor tidak berjalan akibat ego sektoral yang diciptakan melalui intervensi kekuasaan, dan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dengan menempatkan posisi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Konsekuensinya, KPK kehilangan independensi dan posisi sebagai lembaga superbody, sehingga kini KPK dipastikan hanya sekadar menjadi alat pemukul bagi kekuasaan untuk memberangus orang-orang yang sedang tidak disukai atas nama pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, Sekjen PDIP Hasto Kristianto diduga kuat sebagai korban kekuasaan yang disalahgunakan dengan cara memperalat KPK sehingga lembaga anti rasuah itu hanya menuruti pesanan yang punya kekuasaan guna memukul lawan politik terangnya. Dampaknya, masih kata Petrus, adalah pada rusaknya demokrasi dan penegakan hukum dengan segala akibat hukumnya. Petrus ya. Ya, jadi ya kalau berkuasa ya jangan kita yang dilaporkan terus, ya kan. Kemudian padahal kayak saya, Rocky, dan Hersubeno, siapa lagi ya dia laporkan, itu kan orang-orang yang kritis pada pemerintahan, ya, bukan orang yang mencoleng atau mencuri, ya. Petrus menilai selama hampir 10 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia telah terjadi penghancuran sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga ia mengajak para relawan dan aktivis terus mengkritisi pemerintahan Jokowi, bahkan melakukan perlawanan baik melalui jalur politik di DPR maupun jalur hukum lewat proses pengadilan. Yang penting perlawanan itu dilakukan secara konstitusional, jangan anarkis, kata Petrus, yang kerap menggugat kebijakan-kebijakan pemerintah yang ia nilai melawan akal sehat. Kalau itu benar, jangan melaporkan aktivis-aktivis akal sehat, ya. Segala yang pro akal sehat, ya. Segala kehancuran yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi yang tersisa kurang dari 3 bulan lagi, baik pada aspek demokrasi maupun hukum, kata Petrus, akan berlanjut di era pemerintahan Prabowo Gibran yang merupakan kelanjutan pemerintahan Jokowi. Bahkan pemerintahan Prabowo Gibran nanti adalah pemerintahan Jokowi jilid 3. Karena Gibran merupakan anak sulung Jokowi dan Prabowo pun sudah berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja Jokowi. Maka pilihannya tidak lain adalah melakukan perlawanan dan persiapkan jalan menuju proses hukum terhadap Jokowi dan keluarganya, cetus Petrus. Luar biasa, cetus Petrus, ya. Jika pada tahun 2001-2004 Presiden Megawati Soekarno Putri berhasil memproses hukum mantan Presiden Soeharto,
secara pidana dengan menjadikannya sebagai terdakwa dan diadili dalam perkara tindak pidana korupsi, maka ke depan tidak sulit dan beralasan hukum yang kuat untuk membawa Jokowi dan keluarganya untuk diproses hukum guna dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan KKN serta kasus lain yang antri menunggu giliran tandasnya. Ya. Oke, sobat era sekalian, sangat setuju ya. Siapkan gugatan, siapkan tuntutan, siapkan data-data dan maju ke pengadilan. Salah satunya ya gugatan terhadap ijazah palsu. Itu juga penting ya. Jadi sobat RH sekalian, kita lihat ya bagaimana ke depannya nanti setelah Jokowi lengser ya. Kita lihat ya apakah gugatan itu ada, karena tidak hanya Petrus yang ngomong begitu tapi juga Partai Negoro, partai besutan siapa Faisal Assegaf ya. Jadi dia juga menyebut hal demikian untuk menggugat Jokowi kalau seandainya nanti sudah lengser ya. Jadi ini tidak bisa dimaknai sebagai politik balas dendam ya, tapi langkah penegakan hukum untuk memberikan pembelajaran agar siapapun yang berkuasa itu tidak seenaknya. Ya. Tidak seenaknya bahwa kalau Anda berkuasa Anda boleh semau-maunya. Bikin rekayasa, bikin aturan ya. Kemudian menyandra orang dengan kasus-kasus hukum dan lain sebagainya. Dan secara orang Indonesia senang semua duit, senang semua kekuasaan dan lain sebagainya ya. Karena itu ini adalah konsekuensi bernegara yang benar. Kalau memang ada pertanggungjawaban hukum ya tanggung jawab. Tapi kalau memang tidak ada ya tidak boleh dibuat-buat. Intinya adalah penegakan hukumnya harus benar dan adil. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Masih ada nggak yang bilang sakit hati dan lain sebagainya? Nggak ada kaitannya sakit hati apa-apa ya. Kita bicara tentang bernegara yang benar dan bermartabat ya. Pemburu kecebong, dosa besar Wiwi telah mengobrol IKN ke investor asing hingga 190 tahun dan memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061 ya. Almarhum Pak Rizal Ramli pernah menentang proyek listrik 35.000 megawatt. Itu akan merugikan negara, tapi beliau dipecat oleh Wiwi dan sekarang terbukti ucapan almarhum Pak Rizal Ramli terbukti benar. Dugaan keras saya bahwa Jokowi bersama Mahfud MD adalah otak di balik skenario pembantaian 6 laskar FPI karena aneh mereka malah pasang badan untuk polisi, tidak peduli mereka harus dihukum pembunuhan berencana. I don't know exactly ya. Saya juga merasa heran ketika Pak Mahfud pasang badan ya. Pemburu kecebong lagi, IKN diobrol 190 tahun, kontrak Freeport diperpanjang hingga 2061, 5 juta ton nikel diselundupkan ke Cina, ya 5,6 kalau tidak salah. Dan ini melibatkan lingkar istana ya. Konon katanya begitu kata Faisal Basri, 90% seluruh tambang nikel di Indonesia telah dikuasai Cina, buyback Indosat hanya janji palsu. Apakah Pak Refli Harun membuka, ya oke itu. Jadi saya jarang ya, saya beracara paling di Mahkamah Konstitusi, itu pun kalau ada kasus ya. Kemudian pemburu kecebong, korupsi bansos era COVID-19 100T, korupsi Surya Drama alias Apeng senilai 104 triliun, korupsi Indosurya 106 triliun, korupsi BLBI 138 triliun, korupsi Timah 271 triliun, 300 triliun Timah ini ya. Pencucian uang Kemenku 409 triliun. Luar biasa pemburu kecebong nih God. Tangkap dan penjarakan itu pengguna ijazah palsu. Kasus pelanggaran HAM di rezim Wiwi seperti kasus pembantaian KM50, kasus pembunuhan Brigadir J dan korban tragedi Kanjuruhan hingga kini tidak mendapat keadilan. Jokowi harus dan wajib diadili jika memang negara ini masih negara hukum. Bang, bagaimana kabar terbaru IKN dari informan RH? Apakah semuanya sudah siap dalam JKW akan memindahkan ibu kota termasuk semua kementerian ASN, DPR, DPD? Belum ada lagi ya. Belum ada lagi masukannya. Ya baru soal surat kualitas air minum ya. Belum ada lagi yang terbaru. Dan saya juga tidak minta-minta ya. Usut tuntas ijazah palsu. Saya sangat menantikan hal ini. Menurut Bang Refli, yakinkah kejahatan-kejahatan Jokowi ini bisa diungkap
setelah lengser dan bisa Jokowi bisa diadili atau hanya dimaafkan. Kalau melihat karakter bangsa kita nggak yakin saya. Apalagi anaknya masih menjadi wakil presiden dan Prabowo kemudian nggak ngerti ya. Karena gini, orang yang suka menegakkan kebenaran dan keadilan itu adalah orang yang memang getol seperti itu. Dan biasanya orang seperti itu bukan pengusaha. Ya orang biasa. Tapi kalau pengusaha yang banyak lika-liku hidupnya, wah nggak ngerti saya ya. Kemudian wajib Jokowi diadili ya. BTW Bang, tolong undang Pak Ihsanuddin Nursi dicecar ya. Bang Ihsanuddin Nursi celakanya dia nggak bisa datang ke sini ya. Kalau jam kerja nggak bisa, kalau jam libur dia nggak mau pergi. Susah jadinya. Yang ada adalah kita suruh ke sana ya. Nah, kalau kita suruh ke sana ya berarti kan peralatan kita nggak bisa ini kan. Ya oke lah, nanti kapan-kapan ya. Kemudian gugat infrastruktur mangkrak dan mubazir, bikin utang meroket dan jadi beban rakyat yang berkepanjangan dan rusaknya demokrasi serta konstitusi yang diubah seenaknya ya. Bung Refli, tolong baca komentar saya. Bung Refli, tolong Jokowi wajib diadili, tidak ada alasan untuk membela Jokowi. Jokowi wajib diadili secara hukum. Iqbal Yulianto. John Bakambu, yang paling parah adalah proyek IKN ini. Tidak hanya menghancurkan ekonomi, tapi juga menghancurkan lingkungan dan tentu juga undang-undang Omnibus Law. Lihat sejarah presiden pensiun, masalah hukum akan menguap. Bang Refli, orang mana? Saya dari Linggau ya. Bapak ibu saya dari Ogan Komering Ilir ya. Ya saudara sekalian, nanti kita lihat saja ya. Apakah betul TPDI akan mendaftarkan gugatan, akan melaporkan, apa benar Partai Negoro juga akan menggugat dan lain sebagainya. Kita akan lihat ya, apakah itu gugatan secara perdata ataukah secara pidana dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ya. Kalau gugatan perbuatan melawan hukum berarti perdata. Tapi kalau laporan ke tindak pidana ya ke kepolisian. Kepolisian ya tergantung perintah Prabowo. Kalau Prabowo tidak mengizinkan selesai. Bukan tergantung perintah Gibran ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.